Ada luka yang tidak berdarah, tapi baunya busuk dan membusukkan seluruh hidup seseorang. Raka tidak pernah bermimpi menjadi kaya. Sejak kecil, yang ia inginkan cuma satu, hidup tanpa dihina. Ia lahir di ujung desa, di rumah papan yang dindingnya sudah lapuk, dimakan hujan dan waktu. Atap sengnya berlubang, meneteskan air setiap kali langit sedikit saja murung. Kalau malam, suara angin masuk lewat celah-celah kayu, seperti bisikan orang lapar yang tidak pernah kenyang. Ayahnya mati saat Raka masih SMP, jatuh dari pohon kelapa. Lehernya patah. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian, kalah oleh sakit yang tidak pernah sempat diobati, karena uang lebih penting untuk makan daripada ke puskesmas. Sejak itu, Raka hidup sendiri. Bukan yatim piatu yang dikasihani, tapi yatim piatu yang dihindari. Ia tumbuh menjadi buruh serabutan. Kadang ikut panen padi, kadang angkut pasir, kadang tidak bekerja sama sekali. Bajunya selalu itu saja, sandalnya tipis. Tumitnya sudah terlihat, bau badannya bercampur keringat dan tanah. Bau orang yang hidupnya selalu di luar rumah. Dan di tengah hidup yang serba kekurangan itu, Raka jatuh cinta. Namanya Sari. Sari adalah kebalikan dari hidup Raka. Wajahnya bersih, senyumnya ringan, suaranya halus. Ayahnya punya sawah luas, ibunya punya warung. Sari sekolah sampai SMA. Sementara Raka berhenti di kelas 2 karena tidak sanggup bayar seragam. Awalnya Raka tidak pernah berani bermimpi. Ia cuma duduk di pinggir jalan, melihat Sari lewat setiap pagi. Tapi entah kenapa, Sari sering menyapa. Awalnya cuma senyum, lalu basa-basi. Lama-lama mereka bicara. Raka merasa hidupnya akhirnya diakui sebagai manusia. Ia bekerja lebih keras, menerima pekerjaan apapun. Badannya makin kurus, tangannya penuh kapalan, tapi matanya selalu berbinar setiap kali bertemu Sari. Sampai suatu sore, Raka memberanikan diri bicara serius. Di bawah pohon asam, dekat sawah, dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku gak punya apa-apa, Sar. Tapi aku mau kerja mati-matian." Sari terdiam lama. Tatapannya berubah, bukan benci, kasihan. Dan kasihan adalah bentuk penghinaan paling kejam. "Aku capek hidup susah, Ra," kata Sari akhirnya. "Aku gak mau masa depanku sama orang yang bahkan gak bisa jamin makan." Kalimat itu sederhana, tapi bogi Roka itu seperti palu godam yang menghantam harga dirinya berkali-kali. Beberapa hari kemudian, Sari bertunangan. Calonnya pedagang beras dari kecamatan sebelah. Sejak hari itu, hidup Raka runtuh perlahan. Ia masih bekerja, masih makan singkong rebus, masih hidup, tapi sesuatu di dalam dirinya mati. Tetangga mulai berani terang-terangan menghina. "Masih ngejar Sari? Ngaca dulu, Ra. Orang miskin jangan kebanyakan mimpi." Tawa mereka bukan tawa keras. Itu tawa kecil, lirih, tapi menusuk lebih dalam. Setiap malam, Raka duduk sendirian di rumahnya. Lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan di dinding seperti orang-orang yang menertawakannya tanpa suara. Ia mulai berbicara sendiri. Bukan karena gila, tapi karena tidak ada lagi yang mau mendengarkan. "Apa salahku?" gumamnya suatu malam. "Apa dosaku sampai lahir miskin?" Ia tidak membenci Sari. Yang ia benci adalah dirinya sendiri. Hari demi hari, Raka berubah. Ia jadi pendiam, tatapannya kosong. Orang-orang mengira ia menerima nasib. Padahal di dalam dadanya, luka itu membusuk. Suatu malam Jumat, hujan turun deras. Raka pulang dari sawah dengan tubuh gemetar. Ia tidak makan seharian. Di rumah, ia rebah di lantai, menatap atap bocor. Air menetes tepat ke wajahnya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka berkata dengan suara keras, "Kalau Tuhan gak mau nolong, siapapun yang mau, tolong aku." Angin berhenti. Hujan seperti menahan napas.
Di kejauhan, dari arah rawa yang selama ini dianggap terlarang, terdengar suara desis panjang, seperti sesuatu yang besar bergerak di lumpur. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup aneh bukan takut, tapi penasaran. Ia ingat cerita orang tua dulu tentang rawa di ujung desa, tentang makhluk yang bisa memberi kekayaan asal manusia mau menikah dengannya. Dulu Raka menertawakan cerita itu. Sekarang cerita itu terasa dekat. Malam itu Raka tidak tidur. Ia duduk menatap gelap dengan satu pikiran yang terus berputar. Kalau jadi manusia miskin cuma bikin diinjak, apa salahnya berhenti jadi manusia biasa? Di luar, rawa kembali bersuara. Dan untuk pertama kalinya, gelap terasa seperti jawaban. Tidak semua bisikan datang dari setan. Kadang itu datang dari keinginan manusia sendiri. Sejak malam hujan itu, Raka tidak lagi sama. Pagi datang, seperti biasa matahari naik, ayam berkokok, orang-orang berangkat ke sawah. Tapi, Bogi, Roka, dunia terasa terlalu terang. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan dari cahaya. Ia berjalan ke sawah dengan kepala tertunduk. Tangannya bekerja otomatis, tapi pikirannya melayang ke satu arah. Rawa di ujung desa, rawa itu sudah lama jadi bahan bisik-bisik. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali orang-orang putus asa dan sebagian dari mereka tidak pernah kembali dengan akal sehat yang utuh. Siang hari, Raka mulai mendengar suara. Awalnya ia mengira itu angin. Lalu ia pikir itu suara air. Tapi semakin lama, suara itu terdengar jelas memanggil namanya. Ra, pelan, lembut, seperti suara perempuan yang menahan rindu. Raka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mengusap wajahnya, mencoba fokus bekerja, tapi suara itu kembali. Kali ini lebih dekat Raka. Tangannya gemetar, sabit hampir jatuh. Ia pulang lebih cepat hari itu. Kepalanya pusing, dadanya sesak. Di rumah, ia duduk bersandar ke dinding, memejamkan mata, dan di sanalah semuanya dimulai. Malam itu, Raka bermimpi. Ia berdiri di tepi rawa. Kabut tebal menutup pandangan. Airnya hitam, tenang, tapi terasa hidup seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari bawah. Lalu air itu bergerak. Dari dalam rawa muncul sosok perempuan. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya panjang, hitam, basah menempel di tubuh. Matanya sipit, tajam, berkilau, seperti sisik. Ia telanjang, tapi tubuhnya tidak sepenuhnya manusia. Dari pinggang ke bawah, kulitnya bersisik, licin, dan bergerak pelan, seperti ular besar yang bernafas. "Kenapa kau memanggil?" tanyanya. Suaranya bukan suara manusia. Ada desis di setiap kata. Raka ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Aku cuma capek hidup miskin," jawabnya. Tanpa sadar, perempuan itu tersenyum. Senyum yang indah dan salah. Manusia selalu berkata begitu, katanya. Kalian tidak ingin kaya, kalian ingin diakui. Kalimat itu menampar Raka lebih keras daripada hinaan tetangga manapun. Perempuan itu mendekat, bau rawa, tanah basah, dan sesuatu yang amis menusuk hidungnya. "Aku bisa memberimu segalanya," bisiknya, harta, kuasa, rasa hormat. Raka menelan ludah. Apa yang kau minta sebagai gantinya?" Perempuan itu memiringkan kepala. Matanya menyala merah samar. "Kesetiaan," jawabnya. Dan pernik, Raka terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak liar. Di bawah selimut tipisnya, ia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Rasa hangat, campur takut, campur nikmat yang memalukan. Ia bangkit, muntah di sudut rumah. "Setan," gumamnya. Tapi kenapa rasanya nyata? Sejak mimpi itu,
Rawa tidak pernah meninggalkan pikirannya. Setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Perempuan bersisik itu selalu datang, kadang hanya duduk menatapnya, kadang menyentuh wajahnya dengan jari dingin, kadang memeluknya erat sampai Raka lupa bernapas. Dan setiap kali bangun, tubuh Raka terasa semakin lemah, tapi pikirannya semakin terikat. Di desa, orang mulai memperhatikan perubahan Raka. Ia sering melamun, tatapannya kosong. Kadang tersenyum sendiri saat menatap arah rawa. "Raka kenapa?" bisik tetangga, kayak orang kesurupan. Suatu sore, Raka tidak pulang. Ia berjalan sendirian ke ujung desa. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang. Di depan rawa, ia berhenti. Airnya tenang. Tidak ada suara, tidak ada angin. "Kalau kau nyata," kata Raka dengan suara bergetar, "tunjukkan dirimu." Air beriak. Pelan, lalu semakin kuat. Dari dalam rawa, sosok itu muncul lebih besar dari di mimpi. Tubuhnya menjulang, sisik hitam mengkilap di bagian bawah tubuhnya. Matanya merah menyala, menatap Raka tanpa berkedip. "Kenapa kau datang?" tanyanya. Raka berlutut, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya sudah menyerah. "Aku mau hidup layak," katanya. "Aku mau mereka berhenti menginjak-injak." Perempuan itu tertawa pelan. Suaranya membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Kalau begitu," katanya, "jadilah milikku." Kabut menutup pandangan, dan di kejauhan terdengar suara desis panjang bergema ke seluruh rawa. Malam itu, Raka tidak kembali sebagai manusia yang sama. Ia pulang dengan janji, dan setiap janji pada makhluk bukan manusia selalu dibayar mahal. Tidak semua pernikahan disaksikan manusia. Ada yang disaksikan tanah, darah, dan makhluk yang tidak pernah tidur. Sejak malam itu, Raka tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ia tahu apa yang ia temui di rawa bukan mimpi, bukan halusinasi orang miskin yang putus asa. Ada bekas lumpur hitam di betisnya saat ia pulang. Ada bau amis yang tidak hilang meski ia mandi berkali-kali. Dan yang paling mengerikan, di dalam dadanya ada rasa tenang seperti orang yang akhirnya menemukan tujuan hidup, meski tujuan itu gelap dan salah. 3 malam setelah pertemuan di rawa, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada kabut, tidak ada jarak. Raka berdiri di sebuah tanah lapang yang asing. Langit hitam, tanpa bintang. Bulan menggantung pucat, seperti mata orang mati. Di sekelilingnya berdiri pohon-pohon besar, yang akarnya keluar dari tanah, seperti ular raksasa yang membeku. Di tengah lapangan itu, ia melihat sebuah pelaminan. Bukan pelaminan manusia. Tiangnya terbuat dari tulang besar yang diikat akar. Kain penutupnya seperti kulit ular yang sudah dikeringkan. Di tanah ada lingkaran simbol-simbol kuno yang berdenyut pelan, seolah hidup. Dan di sana berdiri dia. Perempuan bersisik itu kini tampak lebih agung. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi bunga rawa yang menghitam. Tubuh bagian atasnya menyerupai manusia sempurna, tapi dari pinggang ke bawah. Ekor ularnya melingkar anggun besar, kuat dan berkilau. "Kau datang," katanya. "Aku tidak bisa tidur," jawab Raka jujur. "Kepalaku penuh denganmu." Makhluk itu tersenyum. Karena ikatan sudah mulai terbentuk. Dari balik pepohonan muncul sosok-sosok lain. Mereka tinggi, kurus, bermata kuning. Kulit mereka pucat, kehijauan. Lidah mereka bercabang. Tidak satu pun terlihat sepenuhnya manusia. "Siapa mereka?" bisik Raka. "Keluargaku," jawabnya ringan. "Dan saksi pernikahan kita." Raka ingin mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah tanah menahannya. "Jika kau melangkah ke pelaminan itu," kata perempuan ular itu,
Suaranya berubah dingin. Kau tidak bisa kembali menjadi manusia biasa. Raka terdiam. Wajah ibunya terlintas. Wajah wanita yang menolaknya. Tawa tetangga yang menghina. Perut anak-anak yang kelaparan. Meski ia belum punya anak, bayangan itu terasa nyata. Apa yang akan kau berikan padaku? Tanyanya. Makhluk itu mengangkat tangannya. Di udara muncul bayangan rumah besar, sawah luas, uang bertumpuk, orang-orang yang menunduk hormat saat Raka lewat. Kekayaan, katanya, kekuasaan kecil yang cukup membuat manusia lain takut padamu. Dan apa yang kau ambil dariku? Suara Raka bergetar. Perempuan itu mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Raka. Matanya merah menyala. Tubuhmu saat aku memanggil, kesetiaanmu sampai mati. Dan keturunanmu, jika aku menginginkannya. Kalimat terakhir membuat darah Raka membeku. Tapi ia tetap melangkah. Begitu kakinya menginjak lingkaran simbol, tanah bergetar, angin menderu, para makhluk bersiul dan mendesis. Mengelilingi mereka, sebuah belati muncul di tangan perempuan itu terbuat dari tulang. Ujungnya hitam, darah manusia, katanya. Untuk mengikat janji. Tanpa ragu, ia menggores telapak tangan Raka. Darah menetes ke tanah, diserap simbol-simbol itu seperti haus. Lalu ia menggigit jari Raka. Rasa sakitnya luar biasa. Tapi lebih menyakitkan adalah sensasi sesuatu mengalir keluar dari tubuhnya, bukan darah, tapi panas, tenaga, dan sesuatu yang tidak bisa ia namai. Perempuan itu menjilat darahnya, matanya terpejam nikmat. Mulai malam ini, katanya, kau adalah suamiku di dunia manusia. Raka terbangun dengan jeritan tertahan. Tangannya berdarah sungguhan. Bekas gigitan itu nyata, perubahan terjadi cepat. Pagi itu, Raka menemukan dompet kulit di depan rumahnya. Di dalamnya, uang tunai dalam jumlah yang belum pernah ia pegang seumur hidup. Hari berikutnya, ia tidak sengaja menemukan emas kecil di ladang. Lalu ada orang kota yang tiba-tiba menawarkan kerjasama jual beli tanah dengan harga gila dalam seminggu. Hidupnya berubah. Orang-orang yang dulu mencibir kini menyapa ramah. Tetangga yang dulu menghina mulai datang membawa makanan. Senyum mereka palsu. Tapi Raka menikmatinya. Setiap malam Jumat, ia bermimpi bertemu istrinya di rawa. Dan setiap kali bangun, tubuhnya semakin lemah. Kulitnya pucat, matanya cekung. Kadang ia terbangun dengan bekas lilitan merah di pinggangnya, seperti bekas ekor ular yang memeluk terlalu erat. Suatu malam, ia bertanya, "Sampai kapan ini?" Perempuan itu menatapnya lama. "Sampai salah satu dari kita bosan." Jawaban itu membuat Raka sadar. Kekayaan ini bukan hadiah tapi pinjaman. Dan bunga pinjamannya adalah nyawanya sendiri. Tidak semua perselingkuhan dilakukan dengan manusia. Ada yang dilakukan dengan makhluk yang tidak mengenal ampun. Kekayaan mengubah segalanya. Dalam waktu singkat, Raka bukan lagi lelaki miskin yang dipandang sebelah mata. Rumah kayu reyotnya direnovasi. Sawah bertambah. Motor baru terparkir di halaman. Orang-orang mulai menyebut namanya dengan nada hormat atau takut. Dan seperti bangkai yang mengundang lalat, masa lalu pun kembali. Namanya Sari. Perempuan yang dulu menolak Raka, mentah-mentah karena kemiskinan, kini berdiri di depan rumahnya dengan senyum ragu. "Kabarnya sekarang kamu sukses," katanya pelan. Raka menatapnya lama. Ada kepuasan pahit di dadanya. Ada luka lama yang menganga, tapi kini terasa lebih dangkal karena uang. "Ada perlu apa?" tanya Raka dingin. Sari menunduk. "Aku cuma mau silaturahmi." Kabar menyebar cepat. Orang-orang mulai menjodohkan mereka. Keluarga Sari yang dulu menghina, kini datang membawa buah tangan. Mereka bicara soal masa depan, keturunan, dan kehormatan. Raka tahu ini salah, tapi ia juga tahu menikahi manusia akan membuatnya terlihat normal, aman, tidak mencurigakan.
Dan malam itu, di rawa, ia menceritakan semuanya. Perempuan ular itu mendengarkan tanpa ekspresi. "Kau ingin istri manusia," katanya akhirnya. "Ini hanya formalitas," jawab Raka cepat. "Aku tetap milikmu." Makhluk itu tersenyum tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Manusia selalu berkata begitu," bisiknya. "Baiklah, aku izinkan." Raka menghela napas lega. Ia tidak melihat ekor itu melilit tanah dengan keras. Pernikahan Raka dan Sari berlangsung sederhana tapi mewah. Tenda besar, makanan melimpah. Orang-orang desa iri sekaligus kagum. Sari tampak bahagia. Ia merasa menang menikah dengan pria yang kini disegani. Namun sejak malam pertama, keanehan mulai muncul. Setiap kali Raka menyentuh Sari, tubuhnya terasa dingin. Bau amis samar tercium di kamar. Dan saat Sari terlelap, Raka sering terbangun karena mimpi yang sama. Ia berada di ranjang yang sama, tapi yang memeluknya bukan Sari. Ekor besar melilit pinggangnya. Napas panas berbau rawa di lehernya. "Kau milikku." Suara itu berbisik. "Jangan lupa." Sari mulai sering sakit. Ia mengeluh mimpi buruk, melihat bayangan melata di dinding, mendengar suara desisan dari kolong ranjang. Suatu malam, ia terbangun sambil menjerit. "Ada perempuan di kamar kita!" teriaknya. Raka menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, ia melihat bekas tangan bersisik di bahunya sendiri. Kecemburuan itu berubah jadi teror. Perhiasan Sari sering hilang, lalu ditemukan di tempat aneh, di dalam beras, di bawah bantal, bahkan di dalam sepatu. Ayam-ayam mati dengan bekas gigitan aneh di lehernya. Dan suatu malam Jumat, Sari melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung ranjang. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang, bercabang. "Kau bukan istri utama," makhluk itu berkata pelan. Sari pingsan. Sejak malam itu, Sari sering demam tinggi. Dokter tak menemukan apapun. Tubuhnya mengurus, matanya cekung. Raka tahu ini peringatan. Di rawa, ia berlutut. "Tolong, jangan sakiti dia." Perempuan ular itu menatapnya lama. "Aku tidak menyentuhnya," katanya. "Aku hanya mengingatkan." "Mengingatkan apa?" "Bahwa kau suamiku," jawabnya dingin. Dan manusia itu hanya tak. Raka pulang dengan tubuh gemetar. Ia sadar satu hal yang mengerikan. Ia tidak pernah benar-benar diizinkan berbagi. Dan di malam yang sunyi, saat Sari tertidur lemah, Raka mendengar suara dari perutnya sendiri. Desisan pelan, seperti sesuatu yang tumbuh dan menunggu waktunya menetas. Tidak semua kehamilan membawa kehidupan. Ada yang membawa warisan makhluk yang tidak pernah dilahirkan untuk mati. Sari hamil. Kabar itu seharusnya menjadi kebahagiaan, tangis haru, doa, harapan baru. Orang-orang desa datang mengucapkan selamat, membawa buah dan senyum iri. Namun bagi Raka, kabar itu terasa seperti vonis. Sejak malam pertama Sari muntah hebat, Raka sudah merasakannya. Ada sesuatu yang salah. Bau amis kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Dan setiap kali ia menyentuh perut istrinya, kulitnya terasa dingin-dingin seperti lumpur rawa saat subuh. "Aku sering mimpi buruk," kata Sari suatu malam. "Mimpinya sama terus." "Mimpi apa?" tanya Raka. Berusaha tenang. "Ada ular besar melingkari perutku," bisiknya. "Dan dia seperti menjaga sesuatu di dalamku." Raka tidak menjawab. Malam itu, ia dipanggil. Bukan lewat mimpi, bukan lewat bisikan. Tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah keluar rumah, menyusuri jalan tanah, menembus kabut, menuju rawa tanpa ia bisa menghentikannya. Perempuan ular itu sudah menunggu. Wajahnya dingin, matanya menyala lebih terang dari biasanya. "Kau melanggar batas," katanya tanpa basa-basi. "Aku tidak tahu," jawab Raka, gemetar. "Aku tidak berniat." "Kau menanam benih
di ladang yang bukan milikmu. Potongnya tajam. Raka berlutut. Apa maksudmu? Makhluk itu mendekat. Tangannya menyentuh dada Raka. Dingin, tapi menekan kuat. Anak itu, katanya pelan, bukan sepenuhnya manusia. Dunia Raka runtuh seketika. Kau pikir aku akan membiarkan darahku tercemar? Lanjutnya, tidak. Anak itu akan menjadi jembatan. Jembatan untuk apa? Suara Raka nyaris tak terdengar. Untuk keturunanku, jawabnya. Untuk dunia atas. Raka menangis. Untuk pertama kalinya sejak kaya, ia menangis seperti orang miskin yang tak punya pilihan. Aku mohon, katanya terisak. Ambil saja kekayaanku. Ambil nyawaku. Jangan. Anak itu. Perempuan ular itu menatapnya lama, lalu tersenyum. Kau lupa satu hal, katanya lembut. Kau bukan penawar, kau milikku. Aturan baru diberlakukan. Setiap malam Jumat, Raka harus datang ke rawa. Tanpa alasan, tanpa penolakan, ia harus membawa darah bukan darah sembarang, tapi darahnya sendiri. Ditorehkan ke tanah, ke akar, ke batu-batu basah. Dan sebagai gantinya, kekayaannya terus mengalir. Rumah bertambah besar, tanah bertambah luas. Tapi tubuh Raka semakin lemah. Rambutnya rontok, kulitnya bersisik halus di beberapa bagian, terutama di punggung dan paha. Sari semakin sering sakit. Dokter bilang kandungannya sehat, tapi Sari sering mengigau, menyebut nama yang bukan nama manusia. Kadang ia terbangun sambil mencakar perutnya sendiri, seolah ingin mengeluarkan sesuatu. Suatu malam, Raka melihatnya saat Sari tertidur. Perutnya bergerak bukan seperti tendangan bayi biasa, tapi seperti sesuatu yang melata di dalam. Raka mundur ketakutan, dan di cermin kamar, ia melihat bayangan perempuan ular itu berdiri di belakangnya. Jaga dia, bisiknya. Itu tugas mula sebagai ayah. Ini salah. Raka berbalik. Ini dosa. Makhluk itu tertawa pelan. Dosa hanya milik manusia, katanya. Aku tidak mengenalnya. Raka mulai membenci kekayaannya. Setiap lembar uang terasa basah. Setiap emas terasa dingin. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayi dengan mata merah dan lidah bercabang. Ia mencoba berdoa, tapi setiap doa terucap. Lidahnya terasa berat, mulutnya berbau amis. Kata-kata suci terasa asing di tenggorokannya sendiri. Suatu malam, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak lagi takut pada perempuan ular itu. Ia takut pada dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai menerima semuanya. Dan itulah tanda paling berbahaya. Ada tangisan bayi yang membuat orang bersyukur. Dan ada tangisan yang membuat langit menutup telinga. Malam itu hujan turun tanpa henti. Bukan hujan biasa. Airnya berbau tanah busuk. Anginnya dingin menusuk tulang. Petir menyambar jauh di rawa. Seolah ada sesuatu yang terbangun dan menunggu. Sari mulai melahirkan. Ceritanya memecah. Rumah besar yang selama ini terasa kosong. Para tetangga berdatangan. Dukun beranak dipanggil. Lampu dinyalakan terang. Doa-doa dilantunkan. Namun sejak awal, semuanya terasa salah. Air ketuban Sari menghitam. Bau amis memenuhi ruangan, dan detak jantung Raka berpacu tidak wajar seirama dengan desisan yang hanya ia dengar sendiri. Ini bukan kelahiran normal, bisik dukun beranak. Wajahnya pucat. Anaknya bergerak aneh. Sari menjerit lebih keras. Tubuhnya kejang. Tangannya mencengkeram lengan Raka sampai berdarah. Tolong aku, ratapnya. Aku lihat. Ular, asterisk, Raka. Di sudut ruangan, bayangan itu muncul. Perempuan ular berdiri tenang, tak terlihat oleh siapapun selain Raka.
Wajahnya dingin, matanya menyala puas. Waktunya, katanya. Aku mohon, bisik Raka dengan bibir gemetar. Jangan sekarang, jangan begini. Makhluk itu mendekat ke perut Sari. Tangannya menempel di kulit yang menegang. Anak ini lahir karena kau, katanya. Dan kau akan memilih. Memilih apa? Dia, kata makhluk itu, menunjuk Sari atau darahku. Raka terdiam. Jeritan Sari berubah menjadi tangis tercekik. Darah mengalir deras. Dukun beranak panik. Kalau begini terus, teriaknya, ibunya bisa mati. Raka menatap Sari. Wajah perempuan itu penuh keringat dan air mata. Matanya mencari Raka meminta diselamatkan. Lalu ia menatap bayangan di sudut ruangan. Makhluk yang memberinya segalanya. Kau suamiku, bisik perempuan ular itu. Dan aku tidak pernah berbagi. Asterisk waktu terasa berhenti. Dan di detik itulah Raka membuat pilihan yang akan menghantuinya selamanya. Ia mengangguk. Jeritan Sari berubah jadi lenguhan. Panjang lalu terdiam. Tangisan bayi terdengar. Tapi bukan tangisan manusia. Suara itu melengking, tinggi, disertai desisan. Lampu-lampu berkedip. Angin masuk, menerobos jendela yang tertutup. Dukun beranak terjatuh ke belakang. Astagfirullah, gumamnya ketakutan. Itu bukan bayi. Raka mendekat dengan langkah berat. Di pelukan dukun itu, terbaring makhluk kecil. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya merah, menyala. Di punggungnya, sisik halus berkilau. Lidahnya bercabang, menjulur sebentar lalu masuk kembali. Dan Sari, tubuhnya terkulai. Matanya terbuka, kosong, napasnya berhenti. Raka berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Makhluk kecil itu menoleh ke arah Raka dan tersenyum. Perempuan ular itu menghilang, meninggalkan bisikan terakhir di telinga Raka. Terima kasih, suami. Pemakaman Sari berlangsung cepat. Orang-orang berbisik, ada yang bilang Sari kena santet, ada yang bilang kutukan. Tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Bayi itu tidak pernah diperlihatkan ke publik. Raka menyimpannya di kamar khusus. Setiap malam Jumat, ia mendengar tangisan kecil bercampur desisan. Makhluk itu tumbuh cepat, terlalu cepat, dan Raka berubah. Ia tidak lagi muntah melihat darah. Ia tidak lagi takut pada kegelapan. Ia mulai menikmati bau amis yang dulu membuatnya muak. Saat bercermin, ia melihat matanya sendiri lebih dingin, lebih tajam. Suatu malam, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terduduk, lemas. Ia tidak lagi merasa bersalah. Dan saat itulah ia tahu, manusia di dalam dirinya mulai mati. Tidak semua rumah menjadi tempat pulang. Ada rumah yang perlahan berubah menjadi sarang. Makhluk itu tumbuh terlalu cepat. Dalam hitungan minggu, tubuhnya sudah sebesar anak usia 5 tahun. Kakinya pendek tapi kuat. Punggungnya dipenuhi sisik halus yang semakin hari semakin jelas. Matanya selalu merah, selalu waspada mengikuti setiap gerakan Raka. Ia tidak menangis seperti bayi. Ia memanggil. Desisan pelan yang membuat dada Raka sesak setiap kali terdengar. Dan setiap kali suara itu muncul, tubuh Raka bereaksi lebih dulu daripada pikirannya. Ia datang. Ia menuruti. Setiap malam Jumat, darah kembali diminta. Bukan lagi setetes melainkan semangkuk kecil. Raka mengiris lengannya sendiri tanpa ragu. Anehnya, rasa sakit itu semakin tumpul. Makhluk itu minum dengan rakus. Dan setelahnya tersenyum. Perempuan ular tidak selalu muncul lagi, tapi kehadirannya terasa di mana-mana. Di dinding rumah yang lembab, di lantai yang dingin, di udara yang selalu berbau rawa. Rumah itu berubah. Lampu sering mati sendiri. Hewan peliharaan mati mendadak. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak menangis saat melewati rumah. Raka, rumah itu dingin, kata mereka.
kayak ada yang ngeliatin. Raka tidak menyangkal. Ia sendiri merasakannya. Makhluk itu mulai menuntut lebih. Suatu malam, ia menunjuk keluar jendela ke arah rumah tetangga. Lapar, katanya kata pertamanya. Suara itu serak, seperti gesekan batu basah. Raka terdiam. Maksudmu apa? Makhluk itu mendesis. Matanya menyala terang. Ambil. Malam itu, seorang tetangga kehilangan uang simpanannya. Malam berikutnya, ternak mati tanpa sebab. Bisik-bisik mulai berubah jadi tuduhan. Raka tahu siapa pelakunya. Dan yang paling mengerikan, ia tidak menghentikannya. Karena setiap kali makhluk itu kenyang, kekayaannya bertambah. Dan setiap kali ia mencoba menolak, tubuhnya melemah. Kepalanya terasa seperti diremas dari dalam. Ia terjebak. Suatu sore, seorang ustadz datang. Ia berdiri di depan rumah Raka. Wajahnya tegang. Ada yang salah di tempat ini, katanya pelan. Kalau kau masih ingin diselamatkan, kau harus melepaskan apapun yang kau pelihara. Raka tertawa kecil. Sudah terlambat, jawabnya jujur. Malam itu, makhluk kecil itu mengamuk. Dinding retak, pintu terhempas. Dan Raka melihat bayangan besar di langit-langit. Rumah ekor panjang melingkar, menjaga. Jangan bawa manusia suci ke sini. Suara itu menggema. Atau aku ambil semuanya. Roka berlatet. Aku patuh, katanya lirih. Dan saat itu, sisa harga dirinya runtuh. Desa mulai mengucilkan Raka. Tak ada lagi tamu, tak ada lagi senyum. Anak-anak dilarang mendekat. Nama Raka disebut dengan bisik takut. Ia kaya, tapi sendirian. Di malam-malam sepi, ia duduk di ruang besar rumahnya, ditemani makhluk yang bukan anak dan istri yang bukan manusia. Kadang ia teringat Sari, kadang ia mencoba menangis. Tapi air mata itu tidak pernah keluar. Makhluk itu mendekat, menyentuh wajah Raka dengan tangan bersisik. Kau milik kami, katanya tenang. Dan kami akan menjagamu sampai akhir. Raka menutup mata. Dan di dalam kegelapan, ia sadar tidak ada lagi jalan pulang. Tidak semua orang ditolak saat berbuat dosa. Sebagian justru ditolak saat ingin kembali. Raka mulai takut pada kesunyian. Bukan karena sepi, melainkan karena di dalam sepi itu, ia masih tidak sendirian. Makhluk kecil itu kini jarang terlihat di siang hari. Ia bersembunyi di kamar gelap, di balik lemari, atau di kolong rumah. Tapi kehadirannya selalu terasa. Udara menjadi berat. Bau amis tak pernah benar-benar hilang. Dan tubuh Raka tidak lagi sepenuhnya patuh padanya. Kadang lidahnya bercabang saat ia berbicara terlalu lama. Kadang kulit di punggungnya terasa gatal, lalu mengelupas, menyisakan sisik halus yang mengilap di bawah cahaya lampu. Ia mulai sadar. Waktu hampir habis. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia akan bertobat. Apapun risikonya. Raka pergi ke desa sebelah, menemui seorang kiai tua yang dikenal keras dan tidak takut pada hal gaib. Rumah kiai itu sederhana, tapi terasa hangat sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Raka. Begitu Raka masuk, kiai itu langsung menutup kitabnya. Kau bau rawa, katanya tanpa basa-basi. Dan bukan rawa biasa. Raka berlutut. Untuk pertama kalinya setelah lama, lututnya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena harapan. Tolong saya, katanya lirih. Saya salah jalan. Kiai itu menatapnya lama. Yang kau nikahi bukan makhluk sembarangan, katanya akhirnya. Itu perjanjian darah. Tidak ada cerai kalau saya serahkan semuanya, tanya Raka putus asa. Harta, rumah, tanah, yang dia mau bukan itu. Potong kiai, yang dia mau adalah kau. Raka terdiam. Kau masih bisa mencoba, lanjut kiai itu. Tapi bersiaplah, tobatmu akan dibayar mahal. Malam Jumat berikutnya, Raka tidak datang ke rawa.
Ia mengunci diri di rumah Kiai. Ayat-ayat dibacakan, doa dilantunkan, air suci dipercikkan ke tubuhnya. Awalnya tenang, lalu jeritan terdengar. Bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh Raka sendiri. Ia menggeliat, punggungnya melengkung tak wajar. Dari tenggorokannya keluar desisan panjang, matanya memerah. Kau berani? Suara perempuan ular itu menggema di ruangan. Kau milikku. Lampu pecah, angin menderu. Makhluk kecil itu muncul dari bayangan, merangkak cepat, matanya menyala marah. Kiai itu terhuyung. Tahan dia, teriaknya. Raka menjerit. Ia merasakan sesuatu ditarik keluar dari dadanya, bukan roh, tapi janji yang tertanam terlalu dalam. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Aku tidak mau, teriak Raka. Kau sudah memilih, jawab suara itu dingin. Sekarang kau menepati. Dengan satu hentakan, semua berhenti. Raka tergeletak lemas. Kiai itu terduduk pucat, napasnya terengah. Pergilah, kata Kiai itu akhirnya. Suaranya gemetar. Kalau kau tinggal lebih lama, rumah ini ikut binasa. Raka pulang dalam hujan. Rumahnya menyambut dengan sunyi yang menusuk. Di ruang tengah, perempuan ular itu menunggu. Wujudnya lebih besar dari sebelumnya. Sisiknya hitam mengilap, matanya merah pekat. Kau mencoba lari, katanya tenang. Itu menyakitkan. Raka jatuh, berlutut. Bunuh aku saja. Makhluk itu mendekat, mengangkat dagu Raka. Belum, katanya. Kau masih berguna. Ia menunjuk ke arah kamar gelap. Anak kita lapar. Raka menutup mata. Dan saat itu, ia sadar. Tobatnya ditolak, bukan oleh Tuhan, melainkan oleh perjanjian yang ia buat sendiri. Ada hukuman yang tidak membunuh tubuh, ia membunuh kendali. Raka tidak lagi hidup dengan jadwal manusia. Ia bangun saat matahari hampir tenggelam, tidur ketika ayam berkokok. Tubuhnya bergerak mengikuti irama lain ritme yang ditentukan oleh sesuatu di dalam darahnya. Makhluk itu yang dulu ia sebut anak kini berdiri setinggi dada orang dewasa. Punggungnya membungkuk, lengannya panjang. Jari-jarinya berujung kuku hitam tajam. Ia jarang berbicara, tapi sekali membuka mulut, bau amis langsung memenuhi ruangan. Ia tidak lagi meminta. Ia memerintah. Keluar, katanya suatu malam. Raka berdiri tanpa bertanya, mengambil jaket, melangkah keluar rumah. Di jalan desa, orang-orang menutup pintu saat melihatnya lewat. Lampu dipadamkan, anjing-anjing melolong, ketakutan. Raka berjalan ke rumah seorang tetangga Lamoreng yang dulu paling sering menghina kemiskinannya. Pintu terbuka sendiri. Raka masuk. Ia tidak ingat apa yang terjadi di dalam. Yang ia ingat hanyalah darah di tangannya dan jeritan yang terputus. Keesokan paginya, desa gempar. Orang itu ditemukan meninggal. Tidak ada luka senjata, tidak ada bekas perkelahian, hanya wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Raka duduk di rumahnya, menatap tangannya sendiri. Tangannya bergetar, bukan karena menyesal, melainkan karena lapar. Tubuhnya berubah cepat, rahangnya sering terasa kaku, seolah ingin memanjang. Pupil matanya menyempit saat malam. Kulitnya dingin, meski siang terik. Ia jarang makan makanan. Manusia nasi terasa hambar, daging terasa busuk. Yang ia inginkan adalah darah. Perempuan ular jarang muncul lagi. Ia tidak perlu, segalanya sudah berjalan sesuai rencana. Suatu malam, Raka terbangun di depan cermin. Ia tidak mengenali wajah di sana. Kulitnya pucat kehijauan, lehernya bersisik, matanya merah redup. Saat ia membuka mulut, lidahnya bercabang sempurna. Aku masih Raka, bisiknya pada bayangan itu. Bayangan itu tersenyum, sinis. Makhluk itu, anak itu mendekat. Kau lemah, katanya. Biarkan aku memimpin. Raka
berlutut. Kepalanya terasa berat, ada dorongan kuat untuk menunduk bukan karena takut, tapi karena naluri. "Apa aku masih ayahmu?" tanya Raka lirih. Makhluk itu menatapnya lama. "Kau wadah," jawabnya. "Bukan ayah." Kalimat itu menghancurkan sisa hatinya. Desa mulai kosong. Orang-orang pindah. Rumah-rumah ditinggalkan. Jalanan sepi. Nama Raka tidak lagi disebut, hanya ditakuti. Dan di tengah kehancuran itu, Raka mulai sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak lagi ingin berhenti. Setiap malam, saat kendali diambil alih, ada bagian dirinya yang menikmati kegelapan itu. Kekuatan, ketakutan orang lain, kesunyian yang tunduk padanya. Ia menjadi apa yang dulu ia benci. Suatu dini hari, ia duduk di depan rumah, menatap langit yang memerah. "Akhiri saja," katanya pelan. Entah pada siapa dari belokong, suara itu menjawab. Sebentar lagi, perempuan ular berdiri di sana. Wujudnya kini hampir menyatu dengan bayangan malam. "Kau sudah hampir sempurna," katanya. "Satu langkah lagi." Raka menutup mata. Ia tahu apa langkah itu. Dan ia tahu tidak ada lagi bab setelah ini yang bisa disebut hidup. Tidak, semua dosa ditebus dengan kematian. Sebagian disegel agar tak pernah lahir lagi. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Tidak ada petir, tidak ada angin. Hanya langit hitam yang menekan bumi, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Raka berdiri di tengah rumahnya. Rumah yang dulu ia banggakan, kini berbau darah, tanah basah, dan sisik busuk. Dinding-dindingnya retak, lantainya dingin seperti kuburan terbuka. Makhluk itu berdiri di hadapannya, bukan lagi menyerupai anak, bukan lagi bayangan. Ia telah sempurna. Tubuhnya panjang, bertulang besar, kulit hitam kehijauan berkilat, matanya merah menyala seperti bara neraka. Dari punggungnya menjuntai bayangan ular raksasa yang terus bergerak, seolah hidup sendiri. "Kau sudah tidak dibutuhkan," kata makhluk itu tenang. "Tubuhmu lemah, jiwamu rapuh." Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut. "Aku tahu," jawabnya. "Karena itu, aku ingin mengakhiri semuanya." Makhluk itu tertawa. Suaranya menggema, membuat dinding bergetar. "Tidak ada akhir," katanya. "Hanya kelanjutan." Raka melangkah ke belakang, menuju ruang paling gelap di rumah itu. Ruang yang sejak awal disegel. Di sanalah ritual pertama dilakukan. Di sanalah sumpah terucap. Di sanalah jiwanya dijual. Di tengah ruangan, sebuah lubang terbuka. Lubang persembahan. Ia menggenggam pisau, ritual pisau yang dulu digunakan untuk darah orang lain. Kini, tangannya tidak gemetar. Perempuan ular muncul dari bayangan. Wajahnya dingin, matanya kosong. "Kau melanggar perjanjian," katanya. "Hukumanmu adalah lenyap." Raka mengangguk. "Itu yang kuinginkan." Ayam pisau itu ke dadanya sendiri. Doranya tidak. Merah, hitam, pekat, berbau tanah dan bangkai. Makhluk itu meraung. Rumah bergetar hebat. Tanah terbelah. Bayangan ular melilit langit-langit, mencoba menahan sesuatu yang sedang runtuh ikatan terakhir. Raka jatuh ke dalam lubang. Saat tubuhnya tenggelam, ia mendengar suara terakhir itu berbisik di telinganya. "Kau bukan mati, kau dihapus." Pagi harinya, hujan berhenti. Desa itu sunyi. Rumah Raka lenyap. Tidak terbakar. Tidak rontok. Tidak ada puing. Seolah tidak pernah ada bangunan di sana, hanya tanah kosong yang ditumbuhi ilalang liar. Tidak ada jasad, tidak ada darah, tidak ada jejak. Orang-orang yang kembali ke desa merasa ada yang hilang, bukan seseorang, tapi ingatan. Nama Raka sulit diucapkan. Wajahnya kabur dalam pikiran, seperti mimpi buruk yang terlupa saat bangun. Namun,
Setiap malam tertentu, saat hujan turun tanpa suara, orang-orang mendengar desisan panjang dari tanah kosong itu, dan bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Legenda pun lahir tentang seorang pria miskin yang menikahi siluman ular dan membayar kekayaannya dengan hak untuk dikenang sebagai manusia.